Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 2310125120022 angkatan 2023 kelas 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Usia SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Rianti Rahmayani Jamain, SPSI MPD. Di video kali ini, saya akan membahas tentang evaluasi kurikulum Merdeka. Penasaran? Yuk tonton videonya sampai habis. Tantangan perkembangan zaman dalam dunia pendidikan semakin kompleks. Seiring dengan perubahan teknologi, sosial, dan budaya, integrasi teknologi dalam pembelajaran, tidak semua guru, siswa, atau sekolah memiliki kemampuan dan sarana memadai untuk memanfaatkan teknologi dalam proses belajar. Perubahan kurikulum yang dinamis, kurikulum seringkali diperbarui untuk menyesuaikan kebutuhan zaman. Namun, implementasi di lapangan sering tidak merata. Kesenjangan akses pendidikan masih terdapat ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil dibandingkan daerah perkotaan. Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas implementasi kurikulum, termasuk kurikulum Merdeka, guna memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada guru dalam penyusunan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan fokus pada pengembangan kompetensi esensial, pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan perbaikan yang diperlukan dalam implementasi kurikulum ini. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kurikulum. Yang pertama, kesiapan guru. Kompetensi guru dalam memahami dan melaksanakan kurikulum Merdeka sangat menentukan keberhasilannya. Pelatihan dan pendampingan yang tidak merata menjadi salah satu tantangan. Yang kedua, infrastruktur dan fasilitas. Ketersediaan sarana seperti teknologi pendidikan, bahan ajar, dan akses internet itu mempengaruhi pelaksanaan kurikulum, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan. Dukungan dari kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah sangat penting untuk memastikan pelaksanaan itu berjalan secara optimal. Yang selanjutnya, sistem penilaian. Metode evaluasi yang relevan dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan kompetensi masih perlu disesuaikan. Terus, keberagaman sosial budaya. Kurikulum harus menyesuaikan dengan konteks lokal tanpa mengabaikan standar nasional. Penyebab permasalahan atau tantangan evaluasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurangnya pelatihan guru. Di sini, banyak guru belum sepenuhnya memahami filosofi dan pendekatan kurikulum Merdeka yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Yang kedua, kesenjangan akses pendidikan. Sekolah di daerah terpencil itu sering menghadapi keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia sehingga sulit untuk menerapkan kurikulum secara optimal. Yang ketiga, beban administrasi guru. Tugas administratif yang berat mengurangi waktu dan energi guru untuk merancang pembelajaran kreatif dan inovatif sesuai kurikulum. Yang keempat, minimnya monitoring dan evaluasi berkala. Sekarang belum ada sistem evaluasi yang konsisten untuk memantau keberhasilan implementasi kurikulum. Yang terakhir, ketidaksesuaian dengan budaya lokal. Dalam beberapa kasus, kurikulum itu dianggap kurang relevan dengan nilai-nilai lokal sehingga sulit diterapkan di berbagai daerah. Kalau ada tantangan, pasti ada solusi. Oke, kita akan membahas tentang solusi umumnya dulu. Yang pertama, pemerintah bisa peningkatan pelatihan guru. Itu bisa diselenggarakan program pelatihan intensif dan berkelanjutan agar guru memahami pendekatan kurikulum Merdeka, termasuk strategi pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, pemerataan fasilitas. Pastikan semua sekolah itu memiliki infrastruktur dasar seperti akses internet, perangkat teknologi, dan bahan ajar terutama di daerah terpencil.
Yang ketiga, monitoring dan evaluasi berkala. Itu harusnya libatkan lembaga independen untuk mengevaluasi implementasi kurikulum dan memberikan rekomendasi perbaikan. Terus libatkan orang tua. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Edukasi orang tua tentang prinsip kurikulum merdeka agar mereka mendukung proses pembelajaran anak di rumah. Selanjutnya, kolaborasi dengan sekolah. Dorong keterlibatan aktif orang tua melalui forum komunikasi antara guru dan orang tua untuk mendukung perkembangan si anak. Yang ketiga, kepala sekolah. Itu sebagai penguatan peran kepemimpinan. Kepala sekolah perlu memotivasi guru dan menyediakan lingkungan yang mendukung kreativitas pembelajaran. Yang kedua, pengelolaan beban kerja. Bantu guru mengurangi tugas administratif dengan memperbaiki sistem administrasi sekolahnya. Yang keempat, komunitas. Dukungan sosial, libatkan komunitas lokal untuk mendukung kegiatan berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Yang kedua, pemanfaatan kearifan lokal. Ajak masyarakat untuk berkontribusi dalam memperkenalkan budaya dan nilai-nilai lokal kepada siswa. Solusi umumnya. Masuk lagi ke solusi spesifik dalam psikologi pembelajaran anak SD. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak. Terapkan metode yang sesuai dengan gaya belajar siswa seperti visual, auditory, atau kinestetik untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif. Terus fokus pada kebutuhan emosional siswa dengan menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendukung. Yang kedua, penguatan kompetensi sosial emosional. Latih guru untuk mengenali tanda-tanda stres atau kesulitan belajar pada anak dan memberikan intervensi yang sesuai. Dan gunakan permainan dan aktivitas kelompok untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Yang ketiga, pendekatan berbasis proyek. Dengan proyek yang sederhana dan relevan dengan kehidupan siswa, misalnya membuat produk dari bahan daur ulang atau menanam tanaman, dan gunakan proyek ini untuk mengajarkan keterampilan kerjasama, problem solving, dan rasa tanggung jawab. Yang keempat, fasilitasi pengembangan karakter. Gunakan cerita atau permainan edukatif untuk mengajarkan nilai-nilai moral seperti kerja keras, empati, dan toleransi. Dan hubungkan pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila agar siswa memahami nilai-nilai yang diusung. Yang kelima, pendampingan psikologis di sekolah. Pastikan ada layanan konseling di sekolah untuk membantu siswa mengatasi masalah psikologis yang mempengaruhi pembelajaran, dan libatkan psikolog pendidikan untuk mendesain intervensi bagi siswa yang membutuhkan bantuan khusus. Yang terakhir, peningkatan literasi dan numerasi. Gunakan alat bantu seperti flashcard, aplikasi edukasi, atau cerita interaktif untuk meningkatkan kemampuan dasar anak, dan berikan umpan balik positif untuk setiap pencapaian agar anak lebih percaya diri dalam belajar. Evaluasi kurikulum merdeka perlu dilakukan secara menyeluruh dengan fokus pada kesenjangan pelaksanaan di berbagai daerah, penguatan pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Beban administratif guru harus disederhanakan agar mereka lebih fokus pada pembelajaran. Sementara data evaluasi hasil belajar siswa harus dikumpulkan untuk perbaikan berkelanjutan. Kurikulum juga perlu memberikan ruang bagi pengembangan budaya lokal dan nilai kearifan setempat. Semua pihak harus berperan aktif, guru dituntut kreatif dan inovatif, siswa didorong untuk menggali potensi, orang tua diminta mendukung di rumah, dan pemerintah harus memastikan pelaksanaan yang merata. Dengan kerjasama yang baik, kurikulum merdeka dapat menjadi fondasi pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Itu saja pembahasan tentang evaluasi kurikulum merdeka. Semoga bisa dipahami. Saya atas nama Winda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.